Ini sama anak-anak UIN, ya anak-anak UIN. Karena memang Universitas Islam Madinah ini adalah hadiah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dibangun sejak zaman Malik Saud, memang hadiah untuk kaum muslimin. Bahasa gimana bahasa? Bahasa tenang aja, kalau bahasa insya Allah di Madinah pun ada namanya Ma'had Ta'lim Lughah. Jadi buat yang belum bisa bahasa Arab nanti bisa masuk ke sana juga. Berapa lama? Di sana ada 2 tahun taklim lughahnya. Itu yang luar biasa. Mau umroh mudah, mau ziarah ke Masjid Nabi mudah, mau Zam-Zam Terus kan? dia. Nggak nyampe 400.000 per galon. Di Indonesia 400.000 itu mahal banget. Saya hanya mengklarifikasi, jadi kalau ada yang ngecaloin untuk sekolah di UIM jangan, ya dengar sendiri, gratis. Adapun biaya yang dikeluarkan di Indonesia dirembes nanti di sininya. Dirembes itu diganti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sama anak-anak UIN, ya anak-anak UIN. Bukan mahasiswa ya, mahasantri katanya. Jadi gede banget ya, mahasantri. Santri aja gede-gede, mahasantri, Masya Allah. Nah, ini kemarin banyak yang nanyain tentang gimana sih masuk kuliah di sini, bayarnya berapa, pendaftarannya mahal apa enggak, biaya tinggal di sini sebulan berapa. Umum kali ya itu ya pertanyaannya. Ya. Gimana nih? Wah, kalau ditanya kuliah di Saudi bayar berapa, saya nggak tahu nih nominalnya berapa nih. Karena yang saya tahu di Saudi, terutama ya kita di Universitas Islam Madinah, alhamdulillah semuanya full gratis. Full board. Malah dikasih. Full. Jadi apa tadi asrama? Gratis. Makan Juga makan disubsidi lah. disubsidi. Disubsidi, ada subsidi. Saku. Kuliah alhamdulillah gratis juga. Buku alhamdulillah dapat uang khusus buat pengganti buat beli buku. bisa dirembes. Iya. Gitu. Apalagi ya? Apalagi kesehatan Asuransi. sudah termasuk tercover. Transportasi buat mau ke Madinahnya, Ke Masjid Iya, Nabawinya. ke Nabawi ke Nabawi alhamdulillah setiap hari ada bis. Memang fasilitas free. gratis ya. Gratis setiap hari. bolak-balik. Kemudian transportasi kita liburan pulang ke Indonesia. Nah itu pulang ke Indonesia yang susah. Ada. Ada. Setiap Dibeliin tiket setahun pesawat. sekali itu pasti ada. Ya. Dibeliin tiket buat mudik lah ya. PP pulang pergi. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu berarti mudik pun dibayarin. Ya. Tinggal beli ketupatnya enggak kali ya. Tapi dapat uang jajan kan? Dapat Uang jajan, berarti ketupatnya juga dapat. Alhamdulillah. bikin sendiri lah pokoknya kreasi di sini biar Apaan nyaman ya gitu. berarti? Yang Kosnya belum- buat apa ya? Apanya? Iya, yang belum apa yang belum yang bayar gitu loh. Maksudnya kan kalau nanya berapa biaya hidupnya nih? Oh, yang keluar dan dompet sendiri. Iya. Apa ya? Ya mungkin Sebenarnya keluar dari dompet sendiri kan mereka kasih uang jajan. Jadi masuk ke dompet. Yang keluar itu juga uang jajan dari mereka ya. Jadi bingung juga kan. Apa ya maksudnya yang Doa. doa ya. Sebenarnya doa gitu. Sama kan gini kan orang kan kalau keluar di luar negeri selalu orang tuanya bingung nih. Wah, kiriman bulanan apa dan segala macamnya nih. Ya kalau saya sendiri alhamdulillah orang tua udah nggak mikir lah ngirim uang ke sini tuh udah nggak mikir. Antum? sama alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah Bisa udah malah kita yang ngirim ke beliau. ngirim balik ke sana. Ya, ke sana. Karena di sini mungkin masih ada yang bisa dikerjakan. Ya. Atau Iya, mungkin iya. kalau dalam sebulan itu 20-30% bisa dikirim ke rumah. Nanti yang sisanya kita buat hidup di sini, buat beli buku, buat makan, buat transport. Dari uang jajan yang diberikan pemerintah. Ya. Iya. Gimana ya? Jadi berapa yang harus dipersiapkan untuk kuliah terutama di Madinah? Itu berarti minus dong. Bisa Karena kan kita nggak usah nyiapin uang, tapi uang itu balik ke kita. Gimana dong? Nah, Malah kita itu balik ke orang tua. Kayak kerja di sini berarti. Ya. belajar tapi digaji. Iya, jadi mereka kerja sebenarnya di sini, tapi kerjanya adalah belajar. Jadi dengan belajar itu mereka digaji, gitu ya. alhamdulillah. Karena memang Universitas Islam Madinah ini adalah hadiah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dibangun sejak zaman Malik Saud, memang hadiah untuk kaum muslimin.
kaum muslimin seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi emang nggak hanya Indonesia aja, ada banyak banget negara mau yang kulitnya dari putih, hitam, merah, ada semua. Yang Indonesia juga alhamdulillah beraneka ragam ya, dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada semua. Alhamdulillah. Dan semuanya emang gratis. Mungkin kalau biaya yang perlu dikeluarkan ya hanya persiapan untuk pendaftaran dari Indonesia, mungkin ada pengurusan berkas ya, mungkin kesehatan itu kan, tapi di Indonesia semua ya. Yang mana sih nantinya ketika datang di Madinah itu nanti ada uang penggantinya sih biasanya, dikasih lagi. diganti lagi sebenarnya seperti itu. Jadi nggak ngeluarin duit lah ya, itulah ya. Iya Ya sebenarnya. uang pengganti itu kan nanti misalnya pakai uang mama nih. Nah begitu udah dirembes kan uang mama pulangin, udah selesai. Sebenarnya iya. Udah nggak Iya. mikir lagi di sana makannya apa, aduh anakku bahagia apa nggak, aduh gimana itu udah. Itu Alhamdulillah gitu di loh. sini, ya. Maksudnya untuk muslim ngapain nyari negara-negara lain untuk kuliah? Iya kan? Maksudnya kalau mereka bisa kuliah bahkan itu di tanah suci dan gampang, maksudnya kalau mau umroh juga kan gampang ya dari sini kan? Alhamdulillah mudah akses untuk umroh. Bisa setiap minggu Setiap juga, pekan itu bisa. setiap minggu, setiap akhir pekan mereka bisa umroh. Itu yang keren. Jadi kalau ditanyain udah berapa kali umroh, bingung jawabnya juga. Sama gitu. Udah lupa udah kayak gitu. Karena ternyata umroh itu udah mereka jadikan seperti sholat ya. Jadi yang udah kayak ya udah rutin. Agenda bulanan mungkin atau Iya, istilahnya kalau kita gabut mau kemana, mereka kalau lagi gabut nggak ada kerjaan, weekend umroh yuk, ayo. Jalan, Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nah ini Madinah. Kalau saya kan dari Jeddah, lebih dekat sebenarnya. Umroh yuk, ayo. Dan tiketnya lebih murah. Tiketnya Iya. kalau di sini bis berapa ke sana? jam ya, Sat, ya? Di sini kalau dari Madinah ongkos bis sekitar 70 real lah. Kita ada kayak travel agentnya di sini. 70 itu udah 70 termasuk sudah hotel sama juga. hotel juga. 70 real udah sama hotel. Iya. 280.000 udah sama hotel. Iya. Iya itu satu. Statusnya biasa Statusnya mahasiswa. harus mahasiswa. Kalau nggak mahasiswa repot. Nah itu. Dan ini salah satu kemudahan juga. Dan 70 realnya juga bisa diambil dari uang jajan yang dikasihin. Iya, betul. Hampir nggak ngeluarin duit. Alhamdulillah. Dan itu termasuk hotel loh. Itu udah termasuk hotel. Memang sih 6 jam setengah. Kalau tadi beliau bilang antum 1 jam ya, iyalah dari Jeddah kan lebih dekat. Dan ongkosnya juga cuma 15 real. Itu kan beda. Dan ini ya Masya Allah ya. Tapi kalau udah di Haram sih, udah di Mekah, ya mandi makan di situ aja udah di masjid. Iya, betul. Ya kan mandi makan segala macam kebutuhan udah di masjid aja. Mandi Sebelum kalau pandemi. kalau di sini kan bukan sehari 2 kali, Sat. Iya. Bisa berapa? 3 hari sekali maksudnya. Kita sehari 2 kali. Mereka udah jadi orang Mekah berarti ya. Malah aneh kalau kok mandi lagi. Iya. Jadi kenapa di sini mereka jarang mandi? Airnya juga memang lebih asam. Ya. Airnya lebih asam. Jadi itu mereka mencegah mandi yang kayak kita di Indonesia gerah dikit mandi berapa kali sehari? 4 kali mandi. Buset dah. Nah, kalau di sini ya mereka 3 hari, 4 hari sekali mandi. Makanya jamaah kita ini kalau datang yang terbiasa kebiasaan di Indonesia mandi sehari 2 kali, dia mandi 2 kali. Hari ketiga laporan, Ustaz, kenapa kulit saya begini bersisik? Wah itu sih. Bekas ya ditarik. Iya kan, tarik kan, wah bersisik. Berapa kali sehari Pak mandi? Masih bisa 3 kali Pak. Waduh. Nah ini epic story-nya nih, ini epic story-nya. Ya di sini itu, ini banyak hal yang mungkin nggak dapat di travel lah itulah. Dan itu untuk kuliah di sini ternyata mudah ya. Dan nanti habis haji biasanya dibuka ya. Bulan-bulannya Pendaftarannya insya Allah setiap tahunnya dibuka. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini tertib ya, pendaftaran dimulai sekitar bulan Oktober atau September itu. Oktober September. Insya Allah dibuka selama 3 bulan atau 2 bulan. Jadi kalau ada yang memiliki sanak atau kerabat, dipersiapkan berkasnya dari sekarang, seperti ijazahnya, ya mungkin surat kesehatan, surat SKCK, kemudian rapornya, ya akte kelahiran, paspor. Nah jangan lupa nih mau kuliah di luar negeri tapi nggak punya paspor, kan bingung juga nih. Itu. Yang penting sebenarnya paspor tuh. Pegangannya paspor dulu ya, Sat. Iya paspor paling enggak. Tapi bahasa gimana bahasa? Bahasa tenang aja, kalau bahasa insya Allah di Madinah pun ada namanya Ma'had Ta'lim Lughah. Jadi buat yang belum bisa bahasa Arab nanti bisa masuk ke sana juga. Berapa lama? Di sana ada 2 tahun taklim lughahnya. Iya. Jadi bisa. Jadi kalau yang belum bisa bahasa Arab atau dari SMA negeri bukan dari pondok pesantren pun
bisa ada peluang untuk Bukan masalah bahasa ya, masalahnya tinggal mau atau nggak mau. Ya kan? Sama sabar jalanin pendaftarannya itu Ustaz. Saya dulu kan Masya Allah nyari SKCK itu kan dari Gunung Kidul ke Jogja kan lumayan jauh itu. Oh iya deh. Iya. Kan harus kan buat keluar negeri itu kan minimal dari Polda. Polda, bukan Iya, Polres. Iya. Bukan Polres, jadi cukup jauh ya, karena rumahnya juga agak jauh nih di Gunung Kidul. Jadi ya itulah, ya perjuangan kali Iya, kalau itu ya. Ya bagian sabar dari sama perjuangan. doa itulah. Nah, itu sih. Tapi sebenarnya itu semua akan terbayar pada saat udah diterima dengan sekolah gratis, Alhamdulillah. ilmunya dapat, ibadahnya dapat. Sebenarnya ya, saya sempat ngalamin sekolah di Eropa, di Belanda. Dan dibandingkan, maaf ya, sekolah di Jeddah, walaupun Jeddah itu bukan tanah suci, tapi nyaman. Nah, satu tadi ya gratis, dan uang jajan. Ya ada keistimewaan sendiri buat tolib itu, buat Tuh. mahasiswa. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Mau umroh mudah, mau ziarah ke Masjid Nabi mudah, mau air Zam-Zam Terus ada. nggak nyampe 400.000 per galon. Di Indonesia 400.000 itu mahal banget. Di sini murah, nggak murah sih, gratis malahan. Gratis, alhamdulillah. Ya itu. Dan dari segi keilmuan, akreditasi di sini pun cukup tinggi. Artinya gini, pada saat mereka ngambil yang general faculty atau kuliah umum, ngambil yang umum, pun bisa diterima di negara lain dengan grade yang sama. Artinya apa? Saudi menjaga akreditasi pendidikannya juga cuma dengan grade yang cukup tinggi. Betul. Artinya bukan cuma syariat doang, yang kita tahu memang syariat, kayak UIM di syariat, terus ada Ummul Qura itu syariat. Banyak kuliah kampus-kampus ini yang memang syariat, tapi ujung-ujungnya kalau general kedokteran, sekarang UIM udah dibuka ya? Alhamdulillah sekarang mahasiswa Indonesia yang masuk ke UIM bisa juga masuk ke fakultas umum. Baru dibuka beberapa fakultas umum, seperti teknik ada, kemudian sastra juga ada, kedokteran juga ada di UIM juga. Tuh. Jadi dokter lulusan sini bisa melamar, misalnya mau kerja mengabdi gitu ya, misalnya ke Qatar atau misalnya ke Jerman atau kemana. Akreditasi dokternya itu cukup gitu loh, karena ini international school. Nah, international school-nya benar-benar internasional. Dan sekarang memang Saudi kan lagi menggalakkan untuk bahasa Inggris masuk ke kampus. Nggak tahu Iya. di UIM udah masuk belum? Sudah beberapa fakultas, terutama fakultas umum pun juga mereka belajarnya pakai bahasa Inggris kebanyakan. Bahasa pengantarnya Bahasa pakai Inggris. Kalau di fakultas umum, kalau di kita syariah emang pakai bahasa harus Arab. pakai bahasa Arab. Karena kan berbeda ya sumbernya. Kalau syariat kan sumbernya emang bahasa Arab. Iya. Iya. Kalau umum kan memang bahasa Ya, Inggris. umum ya bahasanya lebih umum, Iya. lebih general. Betul. Dan kalau kampus saya dulu King Abdullah dari awal sampai akhir memang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, dan kampus pertama kali yang syariah mereka bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Dan dulu kenapa saya di situ bukan ke UIM, Syekh yang dulu ngesponsorin saya untuk dapat sponsor bilang orang Indonesia kalau ke Saudi itu cuma dua, kalau nggak UIM, Ummul Qura. Yang masyhur itu ya. Ya, kalau Ummul Qura nggak tembus dia ke UIM, kalau dia UIM nggak tembus dia ke Ummul Qura. Udah dua itu aja. Kalau nggak tembus nanti dia pulang ke Indonesia. Emang begitu ya? Iya seperti itu. Nah, keheran gitu. Nah, kebetulan Syekh itu juga bilang, antum ini ada potensi untuk berdakwah di daerah Eropa dan Amerika, di mana mereka itu tidak mendengarkan bahasa Arab, mereka lebih mendengarkan bahasa Inggris. Dan ini orang Indonesia jarang. Dan benar dong. Jadi Abdullah, orang Indonesia ini benar-benar terukur, terhitung dan terukur. Maksudnya kalau kita dikumpulin ini dari satu fakultas, satu bis. Antum satu fakultas berapa bis? Ini terbatas ya, walaupun segede gitu ya, King Abdullah kompleks itu gede banget. Tapi ya gitu, benar-benar susah gitu. Kalau sampai kita bisa ngomong Indonesia itu udah happy banget. Waduh, alhamdulillah dapat orang Indonesia nih, ngobrol dulu kita sampai puas. Sampai catat-catatan, dan monitoringnya mana, apa asramanya di mana? Persaudaraan gitu. Iya, jadi jauh asrama, nggak apa-apa samperin. Kalau lagi pengen ngumpul samperin. Kadang-kadang ngasih tahu, bro gue punya sampel terasi, udah datang. Itu masalah itu. Sampel terasi. Itu masalah itu. Nah ini luar biasanya. Dan kenapa lebih rekomendasi ke UIM? Karena jika kalian mau dakwahnya di Indonesia,
Ini yang dibutuhkan. Dan kalau banyak yang bilang, aduh kita mau dakwah nggak punya ilmunya apa ya segala macam. Ini gudangnya ilmu di sini. Sahih. Kesini aja, dan ini tadi sudah dijelaskan loh. Masa nggak bisa bahasa Arab? Nggak masalah. Di sini diajarin. Ya mungkin ada yang tanya untuk hafalan berapa juz minimal, itu juga nggak ada sih. Oh ya, itu biasanya ada yang bilang, oh harus masuk UIM harus punya hafalan 10-20 juz, nggak ada. Sampai sini baru ngafal. Sampai sini baru hafal sampai bisa. sini baru ngafal. Itu kalau ma'had apa namanya, ada namanya permulaan tamhidi ya Ustaz ya. Tamhidi itu kan masih belajar huruf bahasa Arab, masih nyambung huruf itu gimana gitu. Nah, itu yang 2 tahun Pokoknya tadi itu. belajar dari nol lah bahasa Arab. Asimilasi dari nol. Itu. Mereka ya benar-benar di sini ya udah mereka ngafalin. Mereka ngafalin dan ini benar-benar terbuka ya, nggak ada batasan. Terbuka buat semuanya, yang penting belum nyampe 25 tahun ya kalau dari batasan umur, Ya, 25 tahun. 25. 25. Kalau untuk hafalan Quran yang mensyaratkan hafalan Quran 30 juz itu hanya fakultas Quran. Jadi emang kalau emang mau fokus di Quran, ilmu Quran, ya silahkan wajar. 30 juz. Tapi kalau ngambil hadis, Ngambil yang lain, fikih, ya punya hafalan Quran surah An-Nas bisa, Quran Qul Huwallah bisa. Ya, mungkin kuatkan dari doa. ayat paling belakang. Iya. Ya udahlah, Al-Fatihahnya di sini. Ya, surat belakangnya di sini. Jadi tengah-tengah. Ya maksudnya makanya ini. mudah lah insya Allah untuk hal tersebut, insya Allah Jadi, tidak susah. Ya, ini saya bukan bikin klarifikasi. Gue selalu gitu kali ya, ini pasti diserang lagi nih. Aduh pusing nih. Karena ternyata di sana ada calo juga untuk berangkatin ke sini untuk kuliah. Kalau untuk calon walau alam sampai Nih, sekarang ini Anda menyampaikan. Tidak Jadi, ada. Ini nanti ketahuan nih kalau yang nyerang Anda. Ini posting kayak kemarin. Nggak apa-apa. Jadi ini informasi langsung dari mahasiswa. Anda siapa namanya? Sebutin. Ana Zahabi Kuliah, fakultas? di Fakultas Dakwah S1, S2? S2 tahun pertama alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Anda sebutkan. Saya Zulfikar Rizky, Fakultas Dakwah semester 7. S1. S1, S2. Jadi lengkap ya. Saya nggak nganu ya. Ini langsung dari UIM. Bentar lagi muncul fitnah. Nggak ada, ini fakultas khusus dakwah katanya. Nah, mainnya nggak jauh. Atau mainnya sampai ke sini. Biar lihat sendiri, datang sendiri. Atau bahkan dulu waktu sebelum corona ada tuh, ada jamaah itu pengen lihat kampus. Kita bawa ke kampus, kita muter-muter, kita lihat, kasih lihat apa namanya maktabah, perpustakaan di sini, Ya. fakultas Quran di sini, fakultas hadis di sini. Mereka tuh bisa sekarang ke sini. Yang penting tawakalnanya hijau. Iya. Tawakalnanya hijau masuk. Ya kalau masih ungu, pokoknya selain hijau nggak bisa masuk. Tapi sekarang bisa. Jadi ada yang nge-guide, ada yang bawa, mereka bisa masuk kampus. Tapi Dan- asal nggak rombongan gitu Ya, satu ya orang. bukan travel lah. Ya. Maksudnya 1-2 orang oke lah. Dan itu nanti datang ke sini lihat sendiri kehidupannya, langsung tanya sendiri. Jadi jangan nyerang saya nih. Ya, ini saya hanya mengklarifikasi. Jadi kalau ada yang ngecaloin untuk sekolah di UIM jangan, ya. Dengar sendiri gratis. Adapun biaya yang dikeluarkan di Indonesia dirembes nanti di sininya. Dirembes itu diganti. Artinya diganti. Jadi kalau pakai uang mama, pakai uang ibunya, ya hitung itu nanti dikembalikan. Ya, jangan memberatkan orang tua. Karena di sini nih tadi udah cerita dua-duanya, tidak memberatkan orang tua. Bahkan mereka dari uang jajannya mereka sisihkan untuk kirim ke kampung halaman. Dan itu nggak ada kampus di mana di dunia ini yang kayak begitu. Ya, nggak ada selain di Saudi Arabia. Ya, nah, itu jangan bilang saya jualan lagi. Ya. Terus bilang kadrun segala macam. Mana ada kadrun yang pesek sama sipit? Oh, alhamdulillah di Kalau di UIM banyak. Mau yang pesek sipit juga Nah, ada itu, sih. Kalau di UIM itu bahagianya begitu ketemu orang ternyata dia dari Shanghai waktu itu. Ah, betul. Waduh, masya Allah. Itu nggak tahu ya kalau gue aneh ya. Karena waktu itu akhirnya dia ajak jalan keliling-keliling. Jadi ketemu yang sebangsa. Yang sebangsa. Jadi karena bisa ngomong Mandarin kan, tetap bisa ngomong Mandarin, Betul, bahasa aslinya. Ini bahasa ibunya. Jadi begitu kita ngomong Mandarin, ada yang dialeknya ini, ada yang dialek itu, kita ngumpul, kita ketawa-ketawa. Itu masya Allah loh. Itu jadi nggak asing. Itu benar-benar jadi nggak asing. Dan
orang Jepang ada, iya semua seluruh dunia ada. Ada Haji sih. pun orang Eropa, toh. Ada yang masih pakai tato, gondrong gitu. Ya tampilannya tampilan orang-orang luar gitulah. Tampilan bule. Alhamdulillah keterima di UIM kan, masya Allah banget. Artinya dia memang terpilih gitu buat nanti kembali ke negaranya. Untuk berdakwah. Jadi benar-benar kayak siapapun yang datang ke Tanah Suci bukan karena dia kaya, bukan karena dia sehat, tapi Allah yang pilih. Ya, kemarin yang kaya ya sama juga masuk ke UIM. Nggak peduli orang tuamu kaya atau miskin, karena di sini benar-benar Allah fasilitaskan melalui King Saud dan keturunannya untuk gratis. Jadi insya Allah siapapun bisa, tapi memang itu Allah yang pilihin. Di-pick up sama Allah. Ini mereka ini dipilihin satu-satu, dimasukin di sekolah yang di sini, dididik sama Allah di dunia untuk berdakwah di dunia juga. Jadi clear ya, semoga jelas. Dan ini langsung dari mahasiswanya. Besok kita berburu mahasiswa Ummul Qura. Insya Allah. Kok berburu ya? Nyariin maksudnya. Ajak makan, kita tanyain. Kalau yang ini malah diajak jalan, ngangkutin Quran tadi. Pemulung amal ya. Lah iya, jadi mulung amal di sini. persiapan mau kuliah di situ. Nah, persiapan itu nanti ada di webnya. Nah, webnya nanti bisa baca di caption. Ya ke pengalaman mas masing-masing. Ini pengalaman, tadi udah di-share nih. Yang paling berkesan itu persiapan paspor sama SKCK itu. Dulu yang paling susah itu paspor, karena kan ditanya-tanya mau ke Saudi mau ngapain, mau kerja atau mau ngapa, mau belajar Bu. Lah kenapa harus ke Saudi? Dan di sana kan sumbernya melimpah, ada juga Masjid Nabawi kan keberkahannya banyak di sana. Itu masih dikejar sama petugas imigrasi itu. Akhirnya kita ya mereka minta surat rekomendasi dari Kemenak. Kita balik lagi dari kantor imigrasi ke Kemenak. Sampai ke Kemenak, surat dari pondoknya mana? Kok nggak ada? Minta lagi ke pondok, balik lagi. Habis itu ke Kemenak lagi minta rekomendasi, baru ke imigrasi bikin paspor. Underline yang repot di negara sendiri. Kalau antum? Ana alhamdulillah ya semua kemudahan ya, karena emang sudah punya paspor sebelumnya. Kita kan paspor yang untuk umroh kan biasa. Berkas-berkas juga seperti biasa. Saya karena dari pondok pesantren yang sudah terakreditasi, jadi ada beberapa pondok pesantren yang sudah terakreditasi sama UIM. Itu kelebihannya memang dia ada perhatian khusus lah dari UIM itu untuk pondok-pondok terakreditasi ya, termasuk di antara mungkin yang terkenal ada pondok yang tertua di Indonesia, Gontor, dan misalnya Al Irsyad juga itu kan termasuk yang sudah Iskarima udah terakreditasi. Mereka memiliki kemudahan beberapa, termasuk pondok Ana juga sudah ada kemudahan, dan alhamdulillah ketika itu tidak ada kesulitan itu. Paling kita untuk pemberkasan dan menerjemahkan, itu lagi ongkosnya paling menerjemahkan berkas-berkas tadi itu. Alhamdulillah nggak ada kesusahan. Memang cuman perlu sabar adalah ketika menunggu. Jadi biasanya tahun ini daftar, nggak langsung tahun ini berangkat gitu kan. Ada waktu tunggunya, ada setahun atau 2 tahun. Ada waktu. Tapi sekarang rata-rata sih menunggunya paling lama setahun atau 2 tahun. Rata-rata. Insya Allah kalau sudah terima berangkat langsung. Insya Allah. 2 tahun baru berangkat. 2016 daftar, ikut mukobalah. Oh ya ikut ini mukobalah dulu kok. Ikut mukobalah, jadi kayak semacam tes gitu. Ada di Jakarta, Palembang, sama Kalimantan kalau dulu. Saya dulu daftar ke Jakarta udah penuh kuotanya. Akhirnya saya ke Palembang. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada ya mukobalah. Sudah nggak ada. Sekarang sistemnya langsung ada online. Ada ini beberapa hari lagi bakal ada tes kemampuan bahasa. Jadi jangan khawatir, cuma mau nempatin ini Anda levelnya di mana nih, level bahasa Arabnya. Kalau misalnya levelnya di bawah, berarti nanti masuk mahat dulu. Iya, taruh di mahat. Taruh di mahat dulu buat belajar bahasa Arab. Kalau levelnya tinggi, silahkan Anda langsung masuk ke jenjang kuliah. Jadi sekarang alhamdulillah dengan perkembangan teknologi sudah makin dipermudah. Mukobalah juga yang dulu harus datang ke Jakarta atau ke Palembang. Karena paper kan? Iya, karena paper dulu. Sekarang udah paperless. Sekarang sudah alhamdulillah online semua. Dimanapun. Betul. Besok adanya bisa langsung dari Gunung Kidul berarti. Amin, insya Allah doanya kok. Iya, lebih gampang. Yang penting dapat signal. Paling penting itu memang. Iya, itu doang. Upload berkas, selesai sudah insya Allah. Oh, Masya Allah. Sekarang juga paspor dipercepat, insya Allah lebih gampang. Nah, ini udah pertanyaan-pertanyaan basic sebenarnya. Pertanyaan basic, dan insya Allah ini sudah terjawab. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi, tulis di kolom komen. Nanti kita cuekin, ya enggak lah, nanti kita jawab. Ya, kita jawab semampu kita jawab. Kalau kita nggak mampu jawab, kita nggak tahu, nanti kita tanya ke sumbernya. Biasanya seperti itu, ya. Insya Allah ini menjadi
sumber informasi yang bermanfaat untuk masyarakat umum di Indonesia. Kalau saya ditanya kenapa saya pribadi seperti ini, mencari informasi seperti ini, saya membandingkan kalau diri saya pernah kuliah di Belanda, saya sebutin ya negaranya kan, sama dibandingkan kuliah di Saudi, jauh lebih enak kuliah di sini. Makanya kuliah lagi, habis lulus kuliah lagi ya, sampai S3, iya nggak apa-apa, tamat kuliah, ya Allah ngerasain sendiri. Sama seperti orang dulu nanya ke saya, demen amat kok bolak-balik tanah suci sebulan 2 kali. Nah, situ udah ngerasain belum ngerasain sekali sok. Nanti habis sekali ngerasain jangan ngomong ke saya, iya ketagihan dan gencar nyari duit buat apa? Buat bolak-balik ke sini. Sama ya buat yang udah kuliah di sini, insya Allah seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك